Shalom saudara-saudaraku, suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Andre Roland Klein. Saya berdoa kiranya berkat penyertaan perlindungan Tuhan melingkupi saudara dimanapun Anda berada, menyertai saudara dimanapun Anda berada. Saudaraku, terkadang saya merasa sedih ketika melihat banyak mereka yang disebut anak-anak Tuhan dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan bahkan mereka sudah lahir baru menurut penilaian mereka, tetapi kelihatannya mereka tidak yakin akan status mereka di hadapan Bapa. Paradigma atau sudut pandang mereka masih sama seperti mereka yang dulu. Saudaraku, dengar baik. Apa yang terjadi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib? Dia dijadikan berdosa karena segala kesalahan kita, karena segala kejahatan kita, karena segala pemberontakan kita. Dan Yesus mengambil semua dosa, semua penghukuman, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua kematian sudah dibayar lunas oleh darahnya, dan terjadilah pertukaran ilahi yang begitu luar biasa di atas kayu salib, di mana Yesus mengambil semua kesalahan kita dan menganugerahkan kepada kita kebenaran. Kita dibenarkan oleh karena korban Kristus. Kita yang berdosa ini sudah ditebus, dibenarkan dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, barang siapa di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Semua sudah diselesaikan, semua dosa, kutuk sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Tuntas, lunas dibayar. Hutangmu sudah selesai, sudah dibayar lunas. Dengar baik, segala dosamu sudah dibayar lunas dengan darah Kristus yang amat sangat mahal. Tetapi mengapa banyak di antara kita merasa seakan-akan masih ada sesuatu yang kurang? Mengapa sepertinya darah Yesus masih tidak cukup dan harus ditambah dengan usaha-usaha kebaikan kita? Saudaraku, dengar baik. Seandainya saudara memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga bagi sahabatmu, dan ketika engkau memberikan hadiah itu, dan dia mengatakan terima kasih untuk hadiah ini, dan dia mulai mengambil dompetnya, dia mengeluarkan duit dan mengembalikan, memberikan sejumlah uang kepadamu, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Engkau akan berkata, ini hadiah. Tadi dia bilang, iya gak apa-apa, ini juga untuk saya ikut membayarnya. Saudaraku, demikian juga Bapa, demikian juga Yesus. Dia sudah berikan darahnya yang sanggup menyucikan segala dosa kesalahanmu, membersihkan segala dosa kesalahanmu, tidak tersisa sedikit pun. Dan engkau masih berusaha untuk melakukan sesuatu seolah-olah korban Kristus tidak cukup menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Saudaraku, dengar baik. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah diperdamaikan dengan Bapa Elohim hanya melalui korban Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Yesus Kristus. Tidak itu saja, Anda dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, bukan berkali-kali. Mari kita baca bersama firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Coba periksa Alkitab saudara. Dikatakan di sana sekali atau berkali-kali? Sekali. Saudaraku, darah Kristus, darah yang begitu berkuasa, sanggup menyucikan dosamu yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Oleh sebab itu, tidak ada sedikit pun
diambil daripada dirimu. Jadi jangan sombong, sebab karena kasih karunia engkau sudah dibenarkan, bukan usahamu. Kita akan baca Efesus 2 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Bahkan kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and raise up together and make us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Saudaraku, Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita. Perhatikan, telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di sorga. Saudaraku, engkau dibenarkan. Itu hanya oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan itu oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Oleh sebab itu, berhenti menghakimi dirimu seolah-olah penebusan dirimu oleh Kristus tidak sempurna, kurang sempurna. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mari kita baca Amsal 17 ayat 15, katakan apa? Barang siapa membenarkan orang fasik dan menghukum orang benar, kedua hal itu adalah kekejian bagi Elohim. Saudaraku, kau yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sempurna, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tapi di saat kau masih merasa ada sesuatu yang kurang sempurna, yang harus kau lakukan dengan perbuatan-perbuatan agamawimu, perbuatan-perbuatan baikmu, untuk menyempurnakan itu bagi Elohim, itu adalah kekejian. Itu sebabnya dikatakan engkau lepas dari Kristus ketika engkau mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Bapa sangat mengasihimu. Darahnya cukup menghapus segala dosamu. Jangan pernah meragukan kasih Bapa. Jangan pernah meragukan apa yang telah Dia perbuat untukmu. Sempurna, seluruhnya selesai. Roma 8 ayat 28 katakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Berhenti menghakimi dirimu sendiri. Berhenti meragukan kebaikan Kristus dengan pengorbanannya. Pengorbanannya sempurna, menghapus segala dosa kesalahan. Jangan menjadikan itu suatu kekejian bagi Elohim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.